Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali dalam renungan malam kita. Sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari Engkau sudah menyertai kami. Kami ada malam dalam kemurahan-Mu. Sebentar kami merenungkan firman-Mu Tuhan bersama kami. Dimanapun kami berada, Roh-Mu menjangkau kami. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya masih akan teruskan renungan kita dari menyambung yang kemarin Bapak Ibu Saudara, yaitu bertekun dalam membaca Alkitab. Kenapa ini penting? Ya, kita dasar dari kekristenan kita adalah memahami, mengerti, dan informasi yang paling valid untuk mengerti iman Kristen adalah kita membaca firman Tuhan. Tapi memang tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Ada banyak di antara kita masih belum dapat membaca Alkitab dengan indah karena kita belum dapat memahaminya. Memang sesuatu yang tidak menjadi kesenangan kita belum bisa menikmatinya, kita tidak bisa ada di sana terus-menerus. Tapi ketika kita menikmati firman, kita akan terus bertekun di sana. Ternyata ini ada dalam 2 Korintus 3, 14, 16, Bapak Ibu Saudara. Paulus menulis dalam Korintus berkata begini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Jadi sejak zaman Paulus ternyata juga banyak orang yang tidak dapat bertekun membaca Alkitab karena memang tidak paham. Nah, tidak paham itu bisa jadi karena pikiran kita, hati kita tumpul. Tumpul itu artinya tidak tajam, artinya mentok. Kita tidak melihat kesempatan di balik keadaan yang ada sekarang ini. Nah, sama dengan kalau kita baca Alkitab, tumpul artinya ya seperti itu terus. Tidak ada hal yang lebih. Kalau kita baca ya sampai di situ. Tapi ketika kita tajam, maka itu akan tersingkap dan ada sesuatu di baliknya. Itu adalah kuasa yang menyingkapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi memang sampai hari ini ada banyak kita yang tidak dapat mengerti membaca kitab Perjanjian Lama. Memang Perjanjian Lama itu tidak mudah dipahami, bahkan membosankan, hanya cerita kisah perang dan lain sebagainya, dan itu tidak menyenangkan. Banyak orang tidak suka. Dan sebenarnya lebih mudah baca Perjanjian Baru karena itu kehidupan Yesus secara nyata. Tapi yang terjadi sebaliknya juga. Kalau Bapak Ibu mengerti bahwa orang-orang yang dapat menyingkapkan Perjanjian Lama itu adalah hal-hal yang luar biasa. Ketika saya baru bertobat, justru yang indah itu adalah ketika saya membaca Perjanjian Lama, kitab Kejadian, Keluaran, itu menimbulkan pengertian. Kenapa? Karena di dalamnya ada Tuhan. Ada Tuhan yang tersembunyi sebenarnya. Ada pekerjaan Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi ketika roh kita ada di dalam dimensi rohani, kita dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui Perjanjian Lama ini. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru saja Bapak Ibu tidak bisa memahaminya, bagaimana mungkin memahami Perjanjian Lama? Tetapi orang-orang yang dapat memahami Perjanjian Lama pasti lebih mudah memahami Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru itu adalah kehidupan Yesus yang nyata, yang ditulis. Tapi sekali lagi, itu bicara tentang dimensi rohani, di mana kita dapat mengenal Yesus Tuhan dan kehendaknya. Nah, jika tidak, itu artinya kita tumpul dalam pikiran, tumpul dalam hati. Sehingga kita lebih senang membaca koran, kita mudah mengerti, kita lebih senang membaca komik dan lain sebagainya, mudah dimengerti. Dan ada beberapa kita akhirnya membaca hal-hal lain yang lebih daripada firman Tuhan. Saya ingin kita mengerti bahwa Paulus menyadari hal itu bukan berarti tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Paulus mengerti bahwa memang orang-orang yang tidak dalam dimensi rohani yang indah itu tidak dapat memahaminya, seperti dia juga. Paulus adalah orang yang membaca Alkitab. Saya membaca dalam kitab Kisah Rasul bahwa dia sejak lahir sudah baca kitab Taurat. Bahkan dia pergi sekolah dibimbing seorang ahli Taurat, orang Farisi namanya Gamaliel. Dia mengerti pengetahuan yang luar biasa, tapi tidak disingkapkan. Apa dibalik semua itu? Nah, apa yang harus kita lakukan? Paulus menasihati itu di dalam pasal ayat yang terakhir, yaitu 16, dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Ternyata rumusnya adalah ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan. Apa artinya nih berbalik? Dalam terjemahan umum adalah bertobat. Kita bisa marah, oh saya sudah bertobat, saya sudah percaya Yesus. Bapak Ibu, berbalik, bertobat itu tidak berarti hanya pindah dari yang tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Berbalik bertobat tidak hanya menjadi Kristen pergi ke gereja. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah berbalik, kita mengatakan berbalik dan bertobat percaya Yesus itu adalah orang yang memang sedang berhadapan dengan Yesus dan setuju dengan semua perkataan-perkataan Yesus. Saya menggambarkan berbalik itu begini. Kalau saudara jadi bos, Anda pimpinan, punya anak buah, dan sudah bicara kepada anak buahmu, kasih perintah, tapi ternyata anak buahmu itu tidak mengikuti perkataanmu. Itu artinya dia tidak sepakat denganmu. Dia ada di jalan yang lain. Orang tua juga begitu, menasihati anak begini-begini, ternyata anak-anak tidak melakukan apa yang kita katakan. Apakah artinya bahwa anak-anak itu berbalik? Tidak. Dua contoh ini menggambarkan bahwa dia ada di dalam lingkungan kita, keluarga kita, rekan kerja kita, tapi kalau dia tidak menuruti perkataanmu, perkataan kita, artinya dia nggak sepakat dengan kita, artinya dia berbeda jalan dengan kita, bahkan berbeda pandangan dan lain sebagainya. Saya berjalan ke timur, dia berjalan ke barat. Nah, orang Kristen, orang yang percaya Yesus sudah ke gereja, baca Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan itu yang Anda lakukan, yang saya lakukan? Apakah ketika baca Alkitab ada perintah Tuhan Anda lakukan? Kalau tidak, artinya Anda tidak berbalik. Kita hanya percaya Yesus, tapi kita tidak mengerjakan kehendaknya. Anda tidak sepakat. Jadi kalau ada pimpinan perusahaan di sini, anak buahmu itu tidak mengikuti kehendakmu, bukan berarti dia bukan karyawanmu. Karyawanmu juga. Anak-anak yang tidak mengikuti kehendakmu bukan berarti bukan anakku. Anakku, anakmu juga. Tapi karena dia tidak mengerti kehendakku, artinya dia berseberangan. Dia tidak sepakat dengan kita. Itu arti berbalik. Jadi berbalik itu kata bertobat, berbalik itu artinya adalah seorang yang berhadapan. Berbalik itu artinya berhadapan. Berbalik juga artinya adalah bahwa saya sepakat dengan apa yang dikatakan Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin bagiku dan itu aku kerjakan. Itu artinya aku sepakat. Banyak di antara kita dengan firman Tuhan itu bukan untuk saya. Hamba Tuhan juga begitu menyampaikan firman Tuhan karena dia tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, bukan untuk saya. Itu untuk orang lain. Itu keliru. Firman Tuhan itu untuk saya nikmati. 2 Timotius kemarin kita bicara bahwa firman Tuhan itu untuk membangun, untuk mengajar. Mengajar siapa? Membangun diri, mengajar diri dulu, baru orang lain. Jadi saya ini harus berbalik kepada Tuhan, saya menghadap Tuhan. Jadi saya menggambarkan berbalik itu tadi, berhadapan dengan Tuhan, memandang Tuhan. Ya, ini dalam arti rohani tentu ya. Fokusnya lebih kepada Tuhan. Dan kemudian adalah, Tuhan apa yang kau mau, aku setuju. Hidupku itu bukan punyaku. Kalau ada yang salah padaku, Tuhan ajari aku. Kemudian aku ingin mengerjakan kehendak-Mu. Itu artinya sepakat. Itu artinya saya berbalik. Tapi kalau tidak, artinya bahwa Anda hanya percaya Yesus saja. Anda hanya Kristen saja. Makanya tidak pernah ngerti firman Tuhan. Jadi saya pahami, ada banyak orang yang tidak percaya Yesus, apalagi yang tidak percaya Yesus. Yang tidak percaya Yesus itu Alkitab jadi bahan perdebatan. Karena mereka tidak dalam dimensi roh. Orang Kristen juga begitu. Anda yang percaya Yesus pun, kalau tidak ada dalam dimensi rohani di mana kita berada seperti Tuhan mewahyukan firman Tuhan ini, saya juga tidak mengerti. Jadi berbaliklah. Berbalik dalam pengertian begini. Ayo, berikan hidupmu kepada Yesus. Kalau Anda baca Alkitab, karena Anda ingin mengerti. Amin. Karena Anda ingin mengerti, tumbuh iman. Iman itu apa? Iman itu dikerjakan. Jadi jangan kalau hanya baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, amin, amin, seneng, tapi berhenti. Di gereja sampai di gereja saja. Urusan rohani di gereja, urusan di rumah urusanku, di kantor urusanku. Tidak begitu. Firman Tuhan itu di rumah, di kantor, dimanapun tetap firman Tuhan, kebenaran dikerjakan. Jadi ayo diubah paradigma kita. Jadi kalau Paulus berkata, pikiran mereka menjadi tumpul, hati mereka juga tidak paham. Karena ada selubung. Selubung itu apa? Ya karena kita membelakangi Tuhan. Kita tidak sepakat dengan Yesus Tuhan. Firman Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang memang akan kita kerjakan. Maaf. Dalam beberapa kasus, kita setuju dengan satu firman Tuhan, tapi menolak firman Tuhan yang lain. Itu tidak untukku, itu tidak bagianku. Tidak, firman Tuhan itu apapun ceritanya, kalau kita nikmati, akan menjadi berkat buat kita. Apapun yang judul apapun, kalau kita nikmati,
itu akan membangun dan memberi pengajaran bagi kita. Kita menolak firman Tuhan. Apalagi ada orang yang berkata, apalagi yang menyampaikan firman Tuhan A atau B, saya tidak sepakat, saya lihat orangnya saya tidak setuju. Itu artinya Anda sudah tidak mendengar firman Tuhan dan tidak menjadikan firman itu yang Anda sepakati, bukan orangnya, firman Tuhannya. Jadi Paulus memberi gambaran begini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berapa waktu baca Alkitab, bosan, jenuh, bahkan beberapa menjadikan obat tidur. Kalau nggak bisa tidur baca Alkitab, akhirnya ngantuk begitu ya. Baca Alkitab 1, 2, 3 ngantuk, baca satu lagi 1, 2, 3 ngantuk, sampai setengah jam 1, 2, 3 saja. Itu artinya ada selubung dalam pikiran, dalam hati kita. Secara prinsip yang pertama itu bicara tentang bahwa hatimu tidak sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Secara prinsip artinya bahwa kalau Anda percaya Yesus, tidak sungguh-sungguh bahwa apa yang dikatakan Yesus itu aku setuju dan akan bekerjakan. Kita memilih-milih saja. Oleh sebab itu kekristenan kita adalah, kekristenan itu hanya di gereja. Kekristenan itu hanya pada waktu ibadah. Hukum peraturan yang ada ini ya, kalau itu sehari-hari bisnis ya hukum bisnis. Tuhan tidak ada di sana. Tidak. Itu yang membuat selubung tetap ada dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu mau selubung itu diambil daripadanya, mari kita berbalik kepada Yesus Tuhan. Jadikan Dia yang utama dan yang terutama. Setiap kali saya berdoa untuk orang-orang yang baru melangkah ingin mencintai Yesus, saya akan katakan, hidupmu itu punya Yesus. Berikan hidupmu kepada Yesus, supaya Yesus mengambil hidupmu dan Yesus menuntun hidupmu. Itu artinya sepakat. Itu akan ada banyak hal yang indah. Dan orang-orang yang lahir baru itu ditandai dengan pemberian hidupnya kepada Yesus. Orang-orang yang lahir baru ditandai dengan bagaimana dia dapat memahami firman Tuhan. Kenapa? Selubungnya itu diambil. Jadi kalau kita sedang mengalami yang tidak baik, berdoalah supaya selubung itu diambil dengan cara berbaliklah kepada Tuhan. Mungkin saudara, Bapak Ibu sudah Kristen, sudah melayani, tapi belum sungguh-sungguh menjadikan Yesus yang utama. Ini kesempatan kita memulainya kembali, biar selubung itu diambil daripada kita. Nah, jadi yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini luar biasa, secara otomatis. Jadi kita tidak mencari-cari selubung. Apa selubung? Gangguan ini, macam-macam beban. Ya, boleh saja. Tapi yang utama itu sebenarnya adalah ketika hati kita berbalik kepada Tuhan, maka dengan sendirinya selubung-selubung itu akan diambil. Nah, selubung itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Selubung itu bisa ya seperti tadi saya sampaikan bahwa saya tidak mengutamakan Tuhan. Selubung itu bicara dosa. Selubung itu bicara ketidakpercayaan. Selubung juga bicara tentang beban-beban hidup, persoalan kita. Sekarang kita sedang mengalami banyak beban hidup. Keadaan ekonomi tidak baik. Dan kita makin takut, makin khawatir, makin takut lagi. Itu artinya bahwa menjadikan masalah itu selubung. Orang-orang yang dalam keadaan itu tidak bisa berdoa, apalagi baca Alkitab. Orang-orang lagi sedih, susah diajak ibadah. Padahal obatnya adalah justru pada saat kita dalam keadaan-keadaan seperti itu, berbaliklah kepada Tuhan. Maka beban-beban kita, baik beban persoalan, beban masalah, beban dosa itu akan ditanggalkan saat kita menjadikan Yesus itu yang utama, yang terutama. Menempatkan Dia menjadi Tuhan dalam diri kita. Dan kalau Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, mari kerjakan dengan indah. Tuhan pasti akan menolong kita. Siapapun kita, ayo jadikan hari-hari ini sebagai kesempatan kita untuk mulai bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Saya senang kenapa Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa firman Tuhan yang kita baca ini adalah buah sulung dari kesaksian orang-orang yang sulung dalam pengenalan kepada Tuhan. Saya tidak berarti bahwa Anda jangan mendengar siapa-siapa termasuk saya. Tidak, dengarkan juga sersamanya. Tapi membaca Alkitab itu adalah buah sulung. Alkitab itu adalah buah sulung pemahaman kebenaran yang diwahyukan kepada para penulis. Dan itu luar biasa. Jika Bapak Ibu punya waktu, Bapak Ibu punya kesempatan, atau justru saya ingin berkata, tidak ada punya kesempatan, buatlah kesempatan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, berapa waktu ini habis waktumu untuk main game, habiskan waktumu untuk nonton YouTube. Bapak-bapak tidak bisa tidur, nonton sepanjang malam, tidak bisa tidur, menghabiskan waktu sia-sia, nonton terus. Hari ini mulai beri waktumu. Saya mau mengajak, ayo yang sudah lama tidak baca Alkitab manual, ambil Alkitab manualmu, baca, ambil ballpoint dan kemudian tuliskan kebenaran itu. Ini gadget ini telah memberi berkat kepada kita, tapi juga memberi kesempatan dosa yang luar biasa karena kita baca Alkitab itu paling banyak 10 menit.
sisanya itu kita menjelajah seluruh negeri, seluruh dunia, dan banyak hal yang sia-sia. Itu justru membuat kita tidak kuat, tidak memberi hal yang meneguhkan hati kita. Jadi malam hari ini, ayo kita baca Alkitab. Mari malam hari ini kita berbalik kepada Tuhan. Mari malam hari ini berikan hatimu kembali memikirkan hal yang rohani. Percayalah bahwa Yesus akan memberi solusi-solusi jalan keluar. Yesus akan memberi kekuatan, penghiburan, sukacita dalam diri kita saat kita bersekutu dalam firman-Nya, bersekutu di dalam roh-Nya. Kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa, Bapa di surga, dalam nama Yesus, Kau memberkati kami, berkati firman-Mu, biarlah ini membangkitkan roh kami untuk kami kembali membaca firman-Mu, bersekutu dalam dimensi rohani. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk kami yang belum sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, belum sungguh-sungguh menjadikan firman-Mu yang utama dari semuanya. Kami lebih utama dari hal yang lahiriah, yang jasmani, ilmu pengetahuan melebihi dari firman-Mu. Kami berdoa, ampuni kami, darah-Mu mengampuni kami, pulihkan kami. Buang semua selubung-selubung dalam diri kami saat kami mengasihi, mencintai Engkau. Berkati firman-Mu, berkati kami semua dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga negeri kami, dalam keadaan wabah yang ada ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, para dokter, medis, dan semua Tuhan berkati supaya negeri ini segera selesaikan semua keadaan ini dan kembali normal di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa, berkati, berikan anugerah negeri kami Indonesia ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semuanya. Sebentar istirahat dengan bawa damai sejahtera dari Bapa. Dalam nama Yesus akhirnya damai sejahtera Bapa di surga dan kasih dalam Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok, dan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat beristirahat. In your hands, I surrender.